berangsur semakin hari diberikan kesempatan sampai akhir Juli boleh masih di sekitar sekolah, tapi selebihnya untuk bulan Agustus adik-adik KBB sudah bisa lepas dan pengantaran maksimal di gerbang besar begitu. Jadi ini menjadi target bersama untuk kemandirian anak-anak. Sudah tadi saya sampaikan untuk kakak TKB, TKA dan KB boleh menyesuaikan misal nanti ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan bersama ibu guru boleh disampaikan supaya target bersama ini menjadi perhatian bersama dan anak-anak segera mandiri, tidak diantar sampai depan kelas, tetapi tadi di gerbang besar begitu. Lalu nanti juga akan mengacu kepada hasil hiasan kelas itu tadi, pada akhirnya nanti dari sekolah akan mengajak kerjasama dengan orang tua yang tadi sudah dikerjakan ibu guru bersama anak-anak, nanti untuk menghias mencapai kelas yang menjadi ruang kelas impian kita bersama-sama. Nanti bisa dilanjutkan kerjasamanya dengan kelas, dengan masing-masing guru, dengan anak-anak dan orang tua. Dan untuk kegiatan 1 minggu setelah ini, untuk 2 minggu ke depan lagi akan diinformasikan lagi dari kesiswaan menyampaikan untuk 1 minggu ini dulu begitu. Begitu Bunia, demikian informasinya. Saya kembalikan kepada Bunia. Oke, terima kasih Bu Ria. Tadi juga sudah menyampaikan informasi khususnya untuk 1 minggu ke depan begitu ya kegiatan yang akan kita laksanakan bersama-sama. Kalau tadi Bu Ria menyampaikan ada target bersama begitu ya yang ingin kita capai. Mudah-mudahan ini nantinya juga bisa jadi bukan hanya target bersama tetapi kerja kita bersama. Begitu ya Mama Papa. Jadi untuk mengembangkan kemandirian anak supaya mereka juga sudah mau lebih merasa nyaman di sekolah, mau untuk lebih mengenal teman-temannya dan sudah tidak merasa ini ya, pengennya ditungguin mama papa terus nih, begitu. Lah nanti ini yang akan jadi kerja kita bersama supaya anak-anak pun juga mampu mengembangkan kemandiriannya. Tadi juga sudah disampaikan berdasarkan ini jenjangnya begitu. Kalau untuk anak-anak yang TKB itu kan sebagian besar TKA-nya sudah sekolah di sini. Kalaupun ada anak baru, kemungkinan secara emosi mereka sudah memiliki kematangan begitu, sehingga akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sedangkan nanti untuk anak-anak yang di jenjang lebih kecil, adik-adik kelompok bermain, mungkin nanti yang masih membutuhkan waktu beradaptasi lebih lama, nanti kami memberikan waktu lebih lama lagi. Harapannya nanti di bulan Agustus anak-anak sudah ini ya benar-benar nyaman begitu berangkat sekolah sendiri, sudah menunjukkan kemandiriannya yang lebih matang lagi. Oke, baik. Dan tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang di chat begitu. Dan selanjutnya kami juga akan membuka ini sesi tanya jawab untuk mama papa yang mungkin masih memerlukan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan kegiatan MPLS di KBTK Pangudi Luhur Bernardus. Bagi mama papa yang akan bertanya, kami persilahkan untuk raise hand. Kemudian nanti Bu Nia akan bantu menyebutkan namanya supaya nanti bisa lebih mudah alur untuk tanya jawabnya begitu ya. Untuk yang pertama, yang dari tadi mungkin ini sudah raise hand terlebih dahulu, Ibu atau Bapak Meilani dari tadi sudah raise hand atau mungkin kepencet mungkin atau memang ada pertanyaan yang dari tadi sudah ini ditahan begitu? Silakan. Kepencet. Oh iya, mohon maaf, baik. Kalau begitu Bunia lanjutkan lagi dengan, Ibu atau atas nama anaknya Angelia Rosari.
Ya, Selamat selamat pagi. pagi, Bu Iya, Nia. silakan, Mam. Ya, Bu Nia, mohon maaf saya mau bertanya, untuk pembagian kelasnya seperti apa ya, Bu? Kebetulan anak saya Rafka di KB. Oke, baik. Untuk pembagian kelasnya, hari Sabtu nanti dari tim kesiswaan itu akan memaparkan atau menempelkan informasi pembagian kelasnya di papan pengumuman sekolah, begitu, Mam. Jadi nanti sudah bisa dilihat hari Sabtu mendatang, begitu. Saya konfirmasi ke Bu Ria dan tim kesiswaan, betul ya untuk pembagian kelasnya? Nggih, betul Bu Nia. Jadi nanti akan ditempelkan di papan informasi di sekolah, boleh dilihat besok pada hari Sabtu, gitu. Baik, Bu, terima kasih. Apakah bisa dibantu mungkin untuk di-share di grup juga untuk informasi pembagian kelasnya? Oh, begitu. Jadi nanti boleh misalnya nih hari Sabtu kok tidak bisa melihat, boleh pada saat datang hari Senin begitu pagi-pagi boleh dilihat, masih ditempel sampai besok-besoknya kok, Mam. Jadi tidak perlu khawatir jika berhalangan hadir di hari Sabtu, boleh dilihat di hari Seninnya. Baik, baik, Bu, terima kasih. Ya, Iya, sama-sama, sama-sama. Mam. Jadi nanti hari Senin pun juga kita kegiatannya masih bersama, begitu ya. Jadi nanti masih ada kesempatan untuk melihat pembagian kelasnya di hari Seninnya saat anak-anak masuk, begitu. Kemudian selanjutnya ada Bapak atau Ibu atau orang tua dari R Satrio, silahkan. Selamat pagi, Bapak atau Ibu atau orang tua dari R Satrio. Apakah mungkin juga kepencet? Baik, Bu Nia lewatkan dulu ya. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu atau orang tua dari Yeni Primawati. Ya, selamat siang Bu Nia. Selamat siang. Saya ada 2 pertanyaan ini Bu. Yang pertama, kalau setiap anak itu bisa ikut berapa ekstrakurikuler ya Bu ya? Oke, baik. Bisa langsung dijawab oleh Bu Lilin. Silahkan Bu Lilin. Baik, terima kasih Bunia. Untuk ekstra, anak-anak minimal bisa mengikuti dua ekstra ya, Ma. Dan selama nanti mengikuti ekstra, diharapkan tidak berpindah-pindah ekstra. Jadi misalnya ikut ekstra ini, misalnya ikut ekstra wasit, nanti beberapa waktu pindah ke ekstra yang lain. Boleh menambah tapi tidak bisa mengurangi. Karena hal ini supaya nanti ketika satu penilaian, kemudian guru pendamping juga guru ekstra tidak mengalami kesulitan ketika harus mendata anak. Itu Mama, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk tadi hari Selasa pertama, itu kan temanya colorful, itu sepatunya bebas atau gimana ya Bu? Oke, baik. Untuk yang terkait dengan seragam, apakah Bu Ida ada? Bisa dibantu langsung menjawab. Oke, Bu Ida, untuk yang hari Selasa pertama, tadi kan disampaikan untuk kostumnya colorful, lalu untuk sepatunya bagaimana Bu Ida? Baik, untuk baju, tadi ada yang bertanya bagaimana apakah boleh pakai kaos. Begini, untuk colorful eh, yang anak laki-laki itu memakai kemeja. Kenapa? Apakah boleh pakai kaos? Boleh, tapi kaosnya keras. Itu ya Mas, tadi ada yang bertanya seperti itu. Laki-laki pakai kemeja, perempuan juga. Kalau kaosnya minta tolong untuk berkerah. Gitu. Untuk sepatu, maaf, mungkin Bu Heni bisa membantu untuk sepatunya. Apakah boleh bebas atau
Ya, beda. Waktu rapat kampus itu secara keseluruhan begitu Mama Papa. Jadi di Selasa pertama kampus KB, TK, SD Pamudilur Benadus ini baru tahun ini dilaunchingkan anak-anak memakai warna pastel. Lalu untuk secara keseluruhannya bisa menyesuaikan. Dalam artian atasan, bawahan, baik sepatu. Kalau mau di colorful pastel juga boleh begitu. Jadi ini memang hari itu Selasa pertama adalah colorful pastel, tetapi memang dalam posisi belajar mengajar kita menyampaikan untuk ini ya berpakaian menempatkan diri begitu ketika di sekolah untuk kegiatan pembelajaran itu hendaknya kain celana ataupun rok kain. Kemudian nanti kalau untuk yang jeans gitu ya barangkali ikut ekstra modeling atau yang kegiatan di luar itu boleh begitu. Tetapi untuk yang Selasa pertama bahasanya untuk kegiatan belajar mengajar, kita juga membelajarkan anak-anak untuk memakai kain begitu, bahan yang kain. Begitu, semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik Terima Bu, kasih. terima kasih. Terima kasih Bu Eni dan Bu Ida. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Yeni Primawati. Tadi sudah 2 pertanyaan. Ya, sudah Bu, terima Oke, baik. kasih. Iya, sama-sama saya lanjutkan. Berikutnya kepada mama atau papa atau orang tua dari Monica Dian Anggra ini. Iya, selamat siang Bu. Selamat siang, Mam. Ya, saya mamanya Andra di kelas KBA. Tadi sempat saya melihat, membaca hari Kamis KB itu batik YPL. Sedangkan KBA kan memang rasanya tidak ada batik YPL ya. Nah, itu bagaimana? Anaknya pakai baju apa? J. Terima Baik. kasih. Tadi kalau tidak salah di KBA kelasnya begitu betul, Mam? Iya, iya. Iya. Kalau untuk di KBA sendiri itu kan memang jadwal masuknya itu hanya hari Senin, Rabu dan juga Jumat begitu. Ya. Jadi ketika tadi disampaikan oleh Bu Ida jadwal hari Kamis memakai baju batik itu memang diperuntukkan kepada anak-anak di KBB, TKA dan TKB begitu. Baik. Yang untuk KBA hari Kamis apakah masuk? Hari Kamisnya tidak ada pembelajaran, Mam. Jadi sekolahnya hanya Senin, Rabu, Sesuai dan jadwal ya, Jumat. dari Iya, awal betul. berarti. J. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Iya, sama-sama, Mam. Baik, selanjutnya Bunia lanjutkan ya. Untuk orang tua, mama atau papa atau orang tua dari Astrid Agus, kami persilahkan. Iya, halo Bu. Bu, saya mamahnya Kai dari KBA naik ke KBB. Oh iya, Kebetulan Mam. iya, kebetulan ini ada orang tua murid yang tadinya KBA ke KBB nggak bisa join, terus nitip beberapa pertanyaan sekalian. Oke, Jadi baik. ya yang pertama saya mau nanya kalau tentang ekstra itu tuh setahu kami kemarin tuh ada yang wajib ikut sama ada nggak untuk KBB yang belum boleh ikut apa gitu karena ini ada yang infonya ada yang bilang menari sama modeling itu khusus untuk TK KBB belum boleh. Nah itu KBB sudah boleh ikut yang mana, wajib yang mana dan belum boleh ikut yang mana gitu Bu. Oke, baik, Mam. Mungkin bisa langsung dijawab Bu Lilin begitu? Silakan Bu Baik, Lilin. Iya, terima kasih Bunia. Baik Mama, sekaligus saya tadi berharap maaf. Untuk ekstra, anak-anak maksimal itu mengikuti 2 ekstra saja. Yang pertama. Lalu untuk selama ini untuk ekstra di KBB memang baru 2 Mama, Lasi dan Bahasa Inggris. Kemudian nanti dari hasil polling yang akan kami bagikan, nanti kami bisa melihat sejauh mana dari kelompok bermain misalnya ada yang ingin mengikuti ekstra menari atau ekstra modeling. Tapi karena memang untuk ekstra menari kami lebih fokusnya ke TKA dan TKB karena yang pertama karena anak-anak kan memang kami persiapkan untuk misalnya ada lomba, kemudian ada lomba atau tampilan yang dan tanda kutip harus segera ditampilkan. Kemudian untuk bukan tidak boleh Mama,
kalaupun memang ada kesempatan untuk mengikuti dengan senang hati kami perbolehkan. Sementara ini baru kelompok bermain itu baru LASI dan bahasa Inggris. Kemudian TKA itu ada menggambar, menari, bahasa Inggris, LASI. Kemudian untuk TKB memang agak banyak, ada sempoa, robotik, kemudian modeling, menari, menggambar, kemudian untuk tambahan nanti anak-anak TKB ada drum band dengan ketentuan yang sudah pernah kami sampaikan ke kelompok TKB, ada surat atau pernyataan dari orang tua mengizinkan. Dan untuk intranya, memang anak-anak ini wajib mengikuti ketika pembelajaran di kelas adalah menyanyi. Itu Mama yang mungkin bisa saya jawab, mungkin dari Bu Ria atau dari Bu Eni ada yang mungkin ada tambahan informasi. Itu saja Bu Nia, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilin. Ini tadi Mama Kai menyampaikan ada beberapa titipan ya, Ma. Mungkin masih ada Iya. lagi, Ma. Iya. Bu, Oke itu deh. tadi mohon maaf, itu maksimal 2 atau minimal 2 ya, Bu, ya, untuk KBB? Maksimal 2, Ma. Oh, maksimal 2. Berarti saya ulang ya, Bu, ya, yang ekstra itu KBB wajibnya lesi dan bahasa Inggris. Terus kalau untuk apa namanya ingin mengikuti yang lain berarti mengisi di polling tapi tetap fokusnya untuk TKA dan TKB begitu ya, Bu, ya? Ya, betul. Izin, Mama. Oke. Maaf menyela. Iya, Bu, bagaimana, Ya, Bu? revisi Bu Lilin, tadi saya penangkapannya wajib memilih 2 ya, enggak loh ya. Wajib memilih 1, ekstranya yang wajib itu 1, Maksimal. Mam. Oh Ya, ya. minimal itu memilih 1 Iya. ekstrakurikuler, ya itu ya. Terus kemudian maksimalnya itu 2, dengan harapan itu kami bawa anak-anak tidak terlalu berat sekolahnya gitu ya. Jadi sudah ada pelajaran, kemudian ekstranya untuk yang KBB itu memang kami alokasikan 2. Nah, nanti melihat ini ya, saya rasa kita juga mengikuti perkembangan anak-anak. Kalau memang yang sekarang itu fisik motoriknya lebih jauh begitu ya, membutuhkan dari yang kami tawarkan untuk jenis ekstrakurikulernya nanti bisa mengisi di Google Form atau polling yang sudah disediakan oleh seksi kesiswaan. Begitu ya Mama, Papa semuanya begitu aja ya Bu Lilin ya. Itu minimal milihnya 1. Lalu kemudian karena di TKB itu juga ada ekstra drum band begitu yang di luar ekstra. Jadi katakanlah TKB itu maksimal dia berarti mengikuti 3 ekstrakurikuler dan 2 itu di luar drum band begitu. Kemudian untuk yang TKA juga tadi begitu sama 2 karena nanti juga ada khusus yang menari begitu, khusus yang menari itu berupa seleksi dari sekolah. Ekstra menari itu seleksi dari sekolah. Jadi untuk anak-anak yang lolos seleksi menari, kalau mau mengikuti ekstra juga bisa berarti 3 begitu. Jadi 2 itu yang merupakan pilihan begitu. Tapi yang untuk drum band memang sudah dari TKA, kita mengisi Google Form. Kemudian juga untuk menari, nanti itu kan juga kami dari seleksi, hasil dari seleksi. Nah, yang orang tua, yang selain menari dan drum band tadi, karena yang sudah di TKA disepakati. Untuk yang lainnya, kami memikirkan untuk anak-anak, karena durasi di sekolah itu sudah 3 jam, 2 jam, lalu kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler, ini baiknya saat ini 2 dulu supaya anak-anak nanti juga tidak bosan ke sekolah gitu ya. Takutnya nanti mereka banyak kegiatan terus merasa capek terus nggak mau sekolah karena nganggapnya sekolah tuh capek gitu ya karena kegiatannya terlalu banyak. Sehingga kami memang memberikan saran cukup maksimal 2 saja dari yang selain kami seleksi ataupun dari persetujuan orang tua. Begitu lengkapnya ya Mamah Kai gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu, sama satu lagi Bu, kalau yang pakai baju pastel, baju bebas itu apakah boleh celana pendek atau harus celana panjang ya Bu? Terima kasih.
Boleh, boleh. Karena kami juga paham sekali carinya susah ya. Ini memang kemarin dari ketua komite itu juga kebetulan, wah sekali-kali boleh loh seragamnya anak-anak itu tidak apa namanya pakai warna-warna yang ini katanya ceria begitu. Nah kami coba mudah-mudahan membuat excited anak-anak datang ke sekolah dengan colorful gitu ya, colorful pastel begitu. Terima kasih. Begitu ya Mama Kai, boleh celana panjang, boleh celana pendek, tapi mungkin kain dulu kita untuk membelajarkan anak-anak untuk porsi menempatkan diri dalam kegiatan belajar mengajar. Begitu. Baik, terima kasih Bu Heni, sudah cukup. Oke, sudah cukup tadi ya Mama Kai. Terima kasih Bu Heni dan juga Bu Lilin. Tadi juga sudah menambahkan informasinya. Jadi berkaitan dengan kegiatan ekstra memang ini ya Mama Papa harapannya nanti kita bisa mengukur hasil atau ketercapaiannya. Yang kita utamakan adalah konsistensi anak ketika mengikuti ekstra begitu ya. Jadi nanti ketika akhir tahun ajaran kita sudah bisa mengetahui sejauh mana progresnya begitu. Kemudian tadi Bunia lanjutkan lagi selanjutnya dari Bapak Ibu atau orang tua Rita Bara. Iya, selamat siang Bunia, Bu Selamat Heni, siang, dan Mam. guru-guru yang lainnya. Ini saya kebetulan anak saya di TKA ya, Verena. Ini saya mau menanyakan, kemarin pada waktu pembelian seragam, itu kan belum dapat kaos kaki dengan logo Bernadus. Nah, ini nanti untuk hari pertamanya diperbolehkan pakai kaos kaki bebas atau harus warna apa gitu? Terima kasih. Oh iya, baik Mam. Tadi juga sekilas sudah ada yang bertanya tentang kaos kaki. Memang ini ya kami menyampaikan sekali lagi, mohon maaf, ketersediaan stok itu Bu Ida itu sudah nyetok banyak begitu. Tetapi memang mungkin kebutuhan anak-anak ternyata lebih banyak begitu ya. Jadi memang untuk saat ini stoknya memang masih kami upayakan ini mendatangkan stok baru lagi. Kemudian untuk anak-anak yang belum mendapatkan kaos kaki putih berlogo sesuai dengan ketentuan sekolah, silakan menyesuaikan dengan menggunakan kaos kaki putih polos begitu ya. Oke, baik. Nanti mudah-mudahan segera ini lagi stoknya ya. Nanti akan kami informasikan melalui guru kelas masing-masing begitu. Iya, ini saya ada satu pertanyaan lagi Bu Nia. Iya, boleh, Mam. Untuk pada waktu Kamis pertama itu kan menggunakan kostum adat, J. Iya. Itu untuk sepatunya apakah tetap harus hitam atau boleh seperti yang Selasa colorful? Terima kasih. Oh iya, baik. Ini juga ini ya, konteksnya masih sama. Untuk pakaian penggunaan sepatu silahkan bisa menyesuaikan dengan kostum yang dipakai. Tetapi perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak karena kostum yang dipakai ini kan juga nantinya digunakan dalam kegiatan pembelajaran begitu. Jadi supaya kita juga mengajarkan kepada anak-anak menempatkan dirinya ketika datang ke sekolah, kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran, pakaian yang digunakan termasuk sepatu juga yang seperti apa begitu nanti jadi bisa menyesuaikan begitu ya, Mam? Iya, Bu Nia, terima kasih atas jawabannya. Selamat Iya, siang. sama-sama. Sama-sama. Masih ada lagi ini pertanyaan dari, nah ini mama atau papa atau orang tua dari aku dewe. Padahal kita bersama-sama ini ya di sini ya. Monggo silahkan atas nama aku dewe. Selamat siang. Oh tadi sudah ini ya lewat chat begitu ya dari Bapak Bagus. Baik, sudah terjawab. Kemudian Bunia lanjutkan ya. Ini ada lagi yang bertanya, Mamah atau Papa atau orang tua murid Rini Marta Juliani Purba. Silahkan. Selamat siang, Ibu Guru TK Bernadus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau nanya, tadi sekilas saya dengar kalau TKB itu ada ekstra wajib drum band. Apakah itu TKA juga wajib untuk drum band-nya ya, Bu? Saya kebetulan anak saya nanti mau TKA. Oke, baik. Ini sudah ini ya, persiapan mau ikut
Ekstra apa aja? Nah ini nih, yang Ya. seperti ini yang kami tunggu-tunggu nih Mama Papa. Jadi belum dikasih polling sudah punya gambaran mau ikut ekstra apa begitu ya. Nah ini menunjukkan anaknya semangat, orang tuanya juga semangat begitu. Baik, mungkin terkait dengan ekstra drum band bisa langsung ditanggapi Bu Lilin atau Bu Heni langsung? Baik, Bu Nia. Untuk ekstrakurikuler drum band, ini salah satu ekstrakurikuler unggulan yang ada di KB TK Pangu di Luhur Birnadus, begitu. Yang pada prosesnya itu memang di TKB, begitu, Mam. Untuk prosesnya kami menyesuaikan dengan kondisi putra dan putri, begitu ya. Kalau kami wajibkan itu ada beberapa hal yang memang secara kondisi fisik itu tidak dapat mengikuti, begitu ya. Namun secara keseluruhan dari ekstrakurikuler drum band ini sendiri itu sangat mendukung visi misi sekolah untuk menjadikan karakter anak-anak yang mandiri, yang cerdas, disiplin, begitu ya, juga bertanggung jawab, begitu. Sehingga di tahun ini pun harusnya itu untuk pembelajaran drum band itu dilaksanakan di akhir semester 2 untuk TKA, 3 sampai 2 bulan sebelum kenaikan kelas. Tapi karena kemarin sampai akhir tahun pelajaran itu anak-anak TKB masih perform begitu sehingga pelatih belum sempat menengok ke TKA. Maka kemarin secara kami pertemuan dengan orang tua, di situ adalah orang tua yang menentukan diizinkan atau tidak supaya hasilnya gitu. Jadi untuk perlombaan itu semuanya sudah siap karena memang puncaknya dari kegiatan ekstrakurikuler khusus drum band kami memang sifatnya untuk maju ke kompetisi di Jawa Tengah. Oke, terus baik, berarti untuk TKA-nya belum tahu ya Bu ya, untuk wajib atau enggaknya ya? TKA memang belum. Jadi TKA nanti kami masih ini tadi latihan, kemudian tapi yang pasti kami akan meminta persetujuan pada orang tua mengikuti atau tidak untuk di TKB-nya. Baik, oke. Terus ini LASI itu apa sih Bu? Ekstrakurikuler LASI itu apa sih? Soalnya saya jadi agak boleh, baru pertama kali ngikutin, maksudnya mau ngikutin anaknya masuk TKA ini. Jadi kayak LASI ini apa, clay apa gitu. Oke, boleh. Ya, kalau saya bantu ini ya, Mam. Jadi kalau LASI itu gampangnya kayak Lego begitu. Jadi nanti memang ada anak-anak latihan menyusun, merakit seperti itu. Kemudian bentuknya kalau Lego itu kan bentuknya cenderung sama, cuma ukurannya aja yang ada yang besar kecil. Kalau LASI ini nanti pun ukurannya berbeda dan dari bentuknya juga berbeda. Ada yang kombinasi kotak, kemudian ada yang bulat seperti roda kayak gitu. Nanti untuk jenis kegiatannya nanti anak-anak merakit dan merangkai begitu. Kemudian kalau untuk clay itu seperti apa itu namanya ya, play-doh begitu. Nah itu, jadi nanti memang membangun kemampuan ini motorik halus anak-anak dengan membentuk dari bahan clay itu tadi. Begitu kurang lebih informasinya, Mam, terkait ekstra LASI dan juga clay. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama, Mam. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Raise hand. Mama dan Papa, Bunia tawarkan apakah masih ada yang mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang masih ingin ditanyakan terkait dengan kegiatan khususnya MPLS pada 1 minggu ke depan. Dipersilahkan. Oke, baik. Ini untuk Bapak Martinus Cahya Widisadewa. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih Bu Heni, Bu Nia, Ibu guru yang lainnya. Saya hanya tanya tadi untuk tugas hari Selasa tadi untuk membawa foto ya. Itu background-nya background bebas begitu ya? Atau bagaimana tadi sempat putus-putus sinyal saya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk fotonya, ini kaitannya kan memang nantinya juga akan digunakan dalam kegiatan
pembelajaran khususnya mengenal teman-teman di kelas, begitu ya Ibu Guru semuanya ya. Jadi untuk fotonya tadi sudah disampaikan minimal terlihat wajahnya karena kaitannya kan nanti akan digunakan untuk, pengenalan dengan teman-teman. Jadi untuk ukuran juga diupayakan, minimal 4x6 begitu. Ukuran postcard pun saya rasa masih memungkinkan begitu, tetapi bukan yang ini ya, ukuran yang besar itu ya, seperti yang seukuran kertas folio begitu ya. Jadi memang begini, konsepnya, foto ini nanti akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran mendukung pengenalan dengan teman-teman satu kelas, begitu. Ketika di rumah mungkin koleksi fotonya banyak ya, ada yang foto mungkin selfie atau yang lagi berdiri, bergaya begitu, mungkin mama dan papa juga bisa menawarkan kepada anak-anaknya, "Nak, mau bawa foto yang mana nih?" Begitu. Harapannya ketika ditawarkan, mereka diberi kebebasan untuk memilih, mereka diikut sertakan dalam mengambil keputusan, mereka akan lebih semangat lagi membawa foto itu dan nantinya di kelas pun juga lebih excited menunjukkan ke teman-temannya, begitu ya. Jadi untuk foto memang, istilahnya tadi memang disampaikan ukurannya sekian, kemudian, tapi yang menjadi patokan adalah harapannya terlihat wajahnya, karena nanti untuk kegiatan pengenalan dengan teman-teman, begitu. Atau ada tambahan Bu Heni, Bu Lilin, dan Ibu Guru yang lain? Iya, begitu Bu Nia. Jadi ini agak ramai ya untuk ukuran begitu. Yang intinya terlihat wajahnya ya Mam, kan kadang kita bawa ukuran postcard tapi full body, tapi wajahnya kecil nih. Nah, itu yang lebih diprioritaskan adalah mukanya begitu ya. Mau ukuran berapapun ya yang mukanya terlihat jelas begitu. Yang tadi gambarannya bahwa nanti untuk perkenalan juga menjadi identitas di dalam kelas itu sendiri, menjadi presensi gitu ya. Jadi teman-temannya kalau nggak ketemu pun bisa melihat wajah teman-temannya yang ada di dalam kelas tersebut. Begitu ya Mama Papa ya. Lebih pada fokus di terlihat wajahnya begitu ya. Jadi takut saya itu boleh tadi ya fotonya bebas mau yang apa aja, backgroundnya mau yang apa saja boleh excited. Barangkali nanti kalau papannya nggak cukup kan andai kata mau terus gimana caranya supaya bisa cukup kan harus dipotong begitu ya. Tapi kan secara wajahnya itu tetap bisa dikenali oleh teman-temannya. Diprioritaskan pada mengenalkan wajah untuk teman-temannya. Begitu ya Mama Papa semua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Baik, kemudian masih ada lagi yang raise hand, mama atau papa atau orang tua dari Devina Masli, kami persilahkan. Selamat pagi, Selamat Ibu. pagi, Mam. Saya izin bertanya ya untuk yang tadi KBA, itu kan saya agak rancu dengan tadi terkait informasi foto itu. Nah, itu untuk yang KBA juga membawa foto atau gimana, Bu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kan baru saja masuk pertama kali untuk sekolah ya. Nah, nanti untuk yang wajib dibawa, apakah ada barang-barang tertentu yang harus dibawa begitu? Terima kasih. Oke, baik. Karena ini ya, saya tanggapi dulu yang pertama terkait foto, karena kaitannya dengan bagian dari proses pengenalan dan juga nantinya juga akan kami bawa menjadi bagian dari pembelajaran di kelas. Jadi anak KBA juga sama, begitu ya, membawa foto. Kemudian untuk hal-hal yang wajib dibawa, untuk pertemuan pertama hari Senin nanti, itu belum ada ini alat tulis atau apa gitu. Jadi memang untuk keperluan pembelajaran nanti dari sekolah sudah akan menyediakan kepada mama dan papa. Yang perlu dibawa dari rumah itu hal-hal yang sifatnya misalnya butuh minum, kemudian kalau nanti mau ada makan bekal begitu ya. Jadi memang ini aja yang dibawa dari rumah baru yang seperlunya saja. Tetapi yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran nanti akan kami informasikan lebih lanjut begitu. Atau ada tambahan dari Bu Heni untuk melengkapi jawabannya? Iya Bu Nia, ini mamahnya jeli loh, soalnya kelompok bermain tuh Mas Amos itu yang KBA jeda libur hari Rabu juga, jadi hanya masuk hari Senin dan Jumat gitu ya. Oh iya, Jadi betul, yang foto iya. gimana gitu ya. Iya Mam, itu secara keseluruhan begitu. Jadi untuk di minggu pertama, anak-anak di hari Senin itu kita MPLS dulu mengikuti upacara dan mengenal para ibu guru dan karyawan. Kemudian Rabu itu karena libur hari raya dan Jumat kita kembali kepada
misa awal tahun. Nah, nanti untuk yang perlu dibawa untuk fotonya nanti di minggu kedua begitu, di minggu kedua di hari Senin. Kemudian untuk yang perlu dibawa itu adalah perlengkapan pribadi berupa baju ganti dan juga untuk bekal makan dan minum. Itu saja di awal. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Iya, sama-sama. Selanjutnya Bu Nia coba cek lagi, masih ada yang raise hand, silahkan Mama atau Papa, orang tua Veronica Ayu, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nia. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya Veronica Ayu, orang tua dari Karen Hapuk TKA nantinya. Nah, ada beberapa hal yang juga titipan dari teman-teman yang belum bisa join. Ada 2 hal. Yang pertama, ini bagi kami yang orang tua yang baru pertama kali anaknya masuk sekolah, terutama di Bernadus ya, itu kami mau tahu terkait buku, alat tulis, itu nanti kami menyiapkan sendiri dalam pengertian kita membeli dari luar atau disediakan dari sekolah dan kita membelinya dari sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pembagian kelas. Itu apakah boleh berubah apabila misalnya ada orang tua murid yang melihat, oh ternyata anakku masuk pagi, tetapi kemudian pengen masuk siang gitu. Apakah di Bernadus bisa seperti itu atau tidak? Nah, sejauh ini 2 itu maaf Bu, titipannya. Terima kasih. Baik, oke. Untuk yang pertama, saya coba tanggapi dulu untuk buku dan juga alat tulis. Itu nanti sudah disediakan dari sekolah, Mam, begitu. Jadi nanti tinggal mengganti biayanya saja. Kami sudah sediakan kaitannya dengan pembelajaran, dalam artian yang kami sediakan memang ini ya menyesuaikan yang nantinya akan digunakan begitu dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran begitu. Kadang kan kalau ini mungkin orang tua sudah punya persediaan di rumah begitu, tetapi harapannya kalau yang sudah disediakan di sekolah itu ya yang memang nantinya akan kami gunakan dalam kegiatan pembelajaran begitu. Kemudian untuk pembagian kelas, nah ini sifatnya hampir sama dengan kegiatan ekstra tadi ya, yang kita utamakan itu konsistensinya begitu sebenarnya. Jadi harapannya kalau memang sudah ada dalam ke kelas tersebut di satu kelas, harapannya nanti bisa mengikuti proses pembelajaran tetap dalam kelas tersebut begitu. Tetapi memang nanti hal-hal yang terkait kebijakan atau yang lainnya mungkin nanti bisa disampaikan lebih lanjut begitu, atau ada tanggapan dari Bu Heni menanggapi yang pembagian kelas, Bu Heni? Untuk pembagian kelas begitu tidak ada begitu ya, selama memang nanti orang tua ada solusi ketika pagi dan siang, karena menurut data ini sudah full untuk kelas pagi, kami sudah menutup. Kalau ada yang mau mendaftarkan baru, mohon maaf hanya ada di kesempatan kelas siang begitu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaannya dari Mama Hapu? Baik, terima kasih Bu Nia. Bu Heni cukup sekian. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya coba Bu Nia cek lagi apakah ada yang masih bertanya. Ibu, oh ini, Angela Maya, Mama atau orang tua dari Angela Maya, silahkan Mam. Ya, selamat siang Bu Nia. Selamat Saya siang. Mama dari Arka naik kelas TKB. Jadi mau tanya berkaitan jam pulang untuk seminggu ke depan itu bisa diketahui hari Sabtu atau Minggu besok enggak? Karena anak saya kan kebetulan nanti akan ikut antar jemput ya, jadi supaya tahu jadwalnya. Itu yang pertama. Langsung yang kedua aja biar cepat Bu. Untuk pas Ya, foto boleh. itu berarti boleh foto selfie asal wajahnya terlihat ya? Atau harus foto resmi? Iya, oke. Baik, itu saja Mam pertanyaannya 2? Iya Bu. Oke, baik. Coba saya tanggapi untuk jam pulang. Jadi hari Senin tadi sudah disampaikan di awal oleh tim kesiswaan, anak-anak itu masuknya dari jam 7 sudah mulai registrasi, betul ya Bu ya? Itu kemudian pulangnya nanti pukul 8.30 kalau tidak salah.
Ya. Kemudian di hari Selasa itu untuk anak kelas pagi pukul 6.45 sampai pukul 8, lalu yang kelas siang masuk jam 8 sampai dengan jam 9.15. Nah, mungkin untuk, ini ya supaya datanya lebih rinci lagi dan Mama juga mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan antar jemput, nanti akan kami bagikan untuk materi pertemuan hari ini, Mam, begitu. Supaya nanti bisa sambil dicermati lagi hal-hal yang mungkin berkaitan dengan antar jemput atau hal yang lainnya. Begitu Mama Arka, kemudian Baik. untuk terkait dengan foto, boleh Mam, selfie boleh, resmi boleh, begitu ya. Yang penting poinnya tadi, terlihat wajahnya begitu, karena nantinya berkaitan dengan penggunaan foto digunakan untuk, perkenalan dengan teman-teman. Begitu ya, Mam? Baik Bunia, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya masih ada lagi yang bertanya. Yang raise hand saya tawarkan lagi Mama Papa semuanya, apakah masih ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau mau raise hand? Sudah tidak ada, kalau tidak ada Bu Nia coba rangkum juga beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Jadi tadi ada yang sudah dibantu Bu Heni untuk menjawab, terima kasih Bu Heni. Bu Nia coba rangkum untuk pertanyaan dan juga jawabannya berkaitan dengan kostum atau, pakaian dengan tema colorful pastel begitu ya. Jadi untuk pakaian ini nanti harapannya anak-anak memakai bajunya itu kemeja, kalaupun kaos, kaos berkerah begitu. Lalu untuk anak perempuan karena, memang beberapa ada ya kaos kalau untuk anak perempuan itu kan memang terkait dengan model begitu, untuk anak perempuan boleh menggunakan, baju yang tidak berkerah tetapi tetap sopan begitu. Lalu set dress dengan warna colorful pastel juga diizinkan. Terkait dengan sepatu baik untuk kostum pakaian adat maupun colorful pastel, orang tua dapat menyesuaikan untuk sepatunya dan juga tetap mempertimbangkan, kerapian dan kesopanan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk celana, kami izinkan untuk tetap memakai celana kain. Kemudian terkait dengan foto, foto tadi sudah disampaikan lagi bahwa foto sifatnya nanti akan digunakan untuk kegiatan perkenalan dengan teman-teman. Jadi tidak ada ketentuan wajib, tetapi harapannya terlihat, wajahnya begitu. Jadi minimal ukuran 4x6 atau mungkin ukuran postcard juga boleh, tetapi yang pasti terlihat wajahnya, background dan gaya itu, bebas begitu ya. Kemudian terkait dengan kegiatan ekstra tadi, memang ada beberapa, perbedaan karena terkait dengan tingkatan. Jadi untuk yang anak kelompok bermain itu memang, minimal memilih 1, kemudian untuk yang TKB itu memang sudah ada ekstra pilihan dan ekstra wajib begitu. Kemudian terkait juga dengan, eee alat tulis dan juga buku, itu nanti untuk pembelian bukunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut ya Mama Papa, tetapi untuk alat dan bahan atau materi pembelajaran semuanya sudah disediakan dari sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan, eee, kemandirian, mohon maaf kemandirian, tadi juga sudah disampaikan untuk TKB nanti harapannya hari Selasa sudah berani masuk sekolah sendiri, lalu untuk yang TKA di hari Jumatnya, dan untuk anak-anak kelompok bermain harapannya mulai bulan Agustus sudah memiliki kemandirian untuk masuk sekolah sendiri. Lalu ada juga, permintaan nanti materi dari pertemuan ini bisa dibagikan atau di-share ke orang tua. Begitu rangkuman dari pertanyaan dan jawaban di chat. Ada satu lagi pertanyaan dari Mama Dela Ikasari, silakan Mam. Iya, selamat siang Bu Dia, Bu Heni. Selamat Saya mau siang. sebentar, mau mewakili pertanyaan di grup
TK nih, mereka tanya, "Besok itu ditempel jam berapa ya, Bu?" Karena udah pada penasaran kelasnya diacak apa masih sama gitu. Gitu aja sih. Oke, wah ini sudah nggak sabar ya, Mam, mau lihat ini pembagian kelasnya. Oke, baik. Besok karena ibu guru itu kan biasanya kami mulai jam 8 sudah standby di sekolah. Nah, nanti bisa kalau ada yang mau menengok boleh nanti mulai dari jam 8 pagi, begitu ya? Oke, makasih Bu Nia. Iya, sama-sama. Bu Nia tawarkan lagi, masih ada, yang bertanya atau mungkin dapat titipan? Nah, mungkin ada yang dapat titipan pertanyaan? Baik, kalau memang tidak ada, harapannya sudah cukup jelas begitu ya Mama Papa untuk persiapan kegiatan menyambut, masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian ada lagi? Oh tidak ada, baik. Nah, nantinya Bunia ingatkan lagi, untuk hari ini nanti akan ada 2 link yang kami bagikan atau 2 Google Form yang dibagikan. Yang pertama terkait dengan, asesmen awal tahun pembelajaran, yang kedua terkait dengan, polling kegiatan ekstrakurikuler. Nantinya 2 link Google Form ini akan kami sampaikan melalui grup kelas atau WA kelas masing-masing melalui ibu guru dan harapannya kami bisa mendapatkan respon secepatnya dari mama dan papa supaya kami pun dari pihak sekolah juga bisa secepatnya memberikan tindak lanjut yang tepat untuk perkembangan anak-anak. Itu informasi pada pagi hari ini. Yang terakhir Bunia sampaikan atau berikan kesempatan lagi ke Bu Heni atau ibu guru semuanya, apakah masih ada tambahan dalam pertemuan pada pagi hari ini? Kami persilahkan. Sudah cukup? Oke, baik. Mudah-mudahan sudah semakin jelas begitu, atau mungkin ini sudah langsung prepare ya, kostumnya apa, sudah mulai searching ini di handphone, foto-fotonya anak-anak yang mana nih yang mau dibawa begitu, barangkali sudah langsung persiapan begitu. Nah, karena sudah cukup jelas, sudah tidak ada pertanyaan lagi, harapannya nanti hari Senin kita bertemu ya, mama papa semuanya dan juga anak-anak. Kita akan menyambut MPLS atau hari pertama masuk sekolah nanti dengan penuh semangat, begitu. Nah, selanjutnya karena sudah cukup untuk informasi dari sekolah dan juga sudah terjawab dari beberapa pertanyaan dari orang tua, maka kita akan menutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa. Kami mohon kesediaan Bu Ida untuk menutup dengan doa. Kepada Bu Ida kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunia. Baik Mama Papa semuanya, mari kita akan tutup pertemuan sosialisasi MPLS pada pagi hari ini dengan berdoa. Allah adalah kasih, marilah kita mewatakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan sosialisasi MPLS tahun ajaran 2023-2024 dengan baik dan lancar. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami semua, agar kegiatan pada hari Senin besok selama 1 minggu ke depan ataupun kedepannya lagi, Engkau berikan berkat, Engkau berikan kelancaran, Engkau berikan kegembiraan bagi kami semua, terutama bagi anak-anak semua yang bergabung di Prakb KPTK PL Bernardus pada tahun ini. Bapak yang Maha Kasih, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kami sekarang akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami, agar semuanya dapat berjalan lancar dan seturut kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Luder Bernardus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Ida yang telah menutup pertemuan hari ini dengan doa. Nah, terima kasih sekali lagi Bunia sampaikan kepada para ibu guru dan juga mama papa semuanya atas kesediaannya mengikuti pertemuan sosialisasi MPLS pada hari ini. Mungkin yang ini ya sudah menyediakan waktunya, menyediakan kesediaan di sela-sela kegiatan dan kesibukannya. Kita bertemu lagi nanti hari Senin menyambut hari pertama masuk sekolah dengan penuh semangat dan sukacita. Tetap semangat dan tetap sehat menyambut hari pertama masuk sekolah nanti. Kita bertemu lagi hari Senin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Mama Papa semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai bertemu hari Senin. Baik, terima kasih semuanya. Iya, Ibu. Sampai.